Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas persoalan calon mempelai perempuan ya. Bagaimana itu perempuan itu dibagi dua, ada yang bikir, ada yang tayyib. Kita sudah jelaskan juga apa itu bikir, apa itu tayyib. Sekarang saya baca lagi sedikit secara ringkas. Yang bagi limutawalli uqudil ankihati idza tuliba minhu ayyubashir 'aqda nikahin. Jadi seharusnya orang yang akan melangsungkan akad nikah. Jadi tugasnya itu orang yang akan melangsungkan akad nikah. Idza tuliba minhu, kalau diminta darinya ayyubashir 'aqda nikahin, untuk melangsungkan akad nikah, dia tidak langsung menikahkan. Tidak boleh diminta, ayo nikahkan ini, dia langsung ayo kasih nikah. Ini saya nikahkan, tidak boleh. Dia tanya dulu, supaya dia tidak menikahkan orang yang salah. Jangan nanti dia kasih nikah istrinya orang. Karena itu peristiwa kejadian di mana, di Kabonga ya, di Donggala itu. Orang masih istrinya orang, dia kasih nikah. Tidak boleh, jadi harus ditanya-tanya dulu. Ini perempuan ini apa? Sawa'un kana huwal waliyu au kana safiran mahdan. Baik dia itu sebagai wali atau sebagai wakil. Jadi kalau dia mau menikahkan, terlebih dahulu dia bertanya dulu. Yang bagilahu qabla mubasyaratil aqdi, seharusnya dia orang yang akan melangsungkan akad nikah, sebelum melangsungkan akad nikah, ayyas'ala an umurin, terlebih dahulu dia bertanya tentang beberapa perkara. Minha, diantaranya ayyas'ala aniz zauja, dia bertanya tentang si perempuan ini, calon mempelai wanita ini. Hal hiya bikrun au thayyibun, ini perempuannya bikir atau thayyib, perawan atau janda, karena hukumnya nanti berbeda. Kalau dia perawan hukumnya seperti ini, kalau dia janda hukumnya seperti ini. Kita juga sudah bahas itu, apa itu bikir, apa itu thayyib. Ala kulli hal, kita orang secara ringkas saja yang kemarin. Fa in kanat bikran, kalau perempuannya itu, calon mempelai perempuannya itu bikir, masih gadis, masih perawan, jaza lil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min sa'ir awliya tazwijuha ijbaran. Kalau perempuannya itu gadis, masih perawan, maka yang boleh menikahkan secara ijbar itu cuma bapak dan kakek. Selain bapak dan kakek itu, mau saudara, mau paman, mau sepupu, tidak boleh. Secara ijbar. Kalau tidak ijbar, semua bisa. Saudara bisa, paman bisa, ponakan bisa, sepupu bisa, dan lain-lain. Salam rahmatullah. Artinya secara ijbar. Ijbar itu apa? Menikahkan walaupun tanpa sepengetahuan, walaupun tanpa izin. Dia ridho atau tidak ridho, tapi itu hanya boleh buat bapak dan kakek. Saya punya anak perempuan, saya mau nikahkan. Saya mau nikahkan walaupun tanpa sepengetahuannya, persetujuannya, boleh. Kenapa? Saya bapaknya ataupun kakeknya. Selain bapak dan kakek tidak boleh. Tidak boleh menikahkan secara ijbar. Jadi yang menikahkan secara ijbar itu maksudnya walaupun tanpa izin, walaupun tanpa sepengetahuan, hanya bapak dan kakek. Bahkan dikatakan walau qabla bulughiha, walaupun si perempuan ini belum balik, tapi bisyurut, dengan syarat. Apa semua syaratnya? Ada 5. Yang pertama, kauniz zauji kuf'an. Adanya si calon mempelai laki-laki itu harus kufu sama dia. Kufu itu maksudnya tingkat sosialnya sama. Tidak boleh dibawa kafaahnya. Kafa'ah ini menyangkut masalah semua sih, pekerjaan, nasab, dan lain-lain. Itu bukan budaya, itu hak. Kafa'ah itu hak. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Syaratnya kalau mau menikahkan anaknya atau cucunya yang belum balik, syarat pertama harus laki-lakinya itu kufu. Tidak boleh tidak kufu, harus kufu. Kemudian yang kedua, musiran bimahril mithli. Harus si laki-laki itu bisa membayar dengan mahar mithil. Mahar mithil itu mahar yang berlaku di keluarganya si perempuan. Kalau dia jangan mentang-mentang anak kecil. Ada orang misalnya tidak mampu bayar mahar mithil di keluarganya orang, dia pergi cari anak-anak. Misalnya mungkin anak-anak bisa dikasih mahar gula-gula,
permen, oh tidak boleh, tetap harus dengan mahar mithil. Ya, kemudian yang ketiga, laisat bainahu wa bainaha adawatun. Tidak ada antara dia sama si calon mempelai laki-laki itu adawah, permusuhan. Baik adawatun la zahiratun wala batinatun. Baik itu permusuhan secara zahir maupun secara batin. Secara zahir itu yang nampak di halayak ramai. Dia punya perseteruan sama calon mempelai laki-laki itu sampai tetangga-tetangga sekitar tahu. Itu namanya perseteruan yang zahir. Tidak boleh ada itu. Begitu juga wala batinah. Perseteruan yang tidak diketahui halayak ramai, hanya diketahui oleh pihak keluarganya saja. Jadi syarat berikutnya tidak boleh ada permusuhan, baik itu permusuhan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang hanya ditahu oleh keluarga. Saya punya saudara tahu, oh itu anak itu dia bermusuhan sama itu laki-laki, maka tidak boleh. Kemudian walaisa bainaha wa baina waliyaha adawatun zahiratun, dan tidak ada permusuhan antara si perempuan ini dengan walinya. Tapi perseteruan kepada walinya itu hanya yang zahir saja. Tidak nampak di khalayak ramai. Tetangga tahu, oh itu bapak baku anti sama anaknya. Itu anak baku anti sama bapaknya. Itu tidak boleh. Tidak disyaratkan yang batinah. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya dia punya amarah sama anaknya tidak sampai ke hati, ke batin. Kalau misalnya dia kelihatan saja di luar, tapi kalau di dalam, sampai di dalam tidak. Nah itu perseteruan yang zahir itu tidak boleh sama walinya. Dan yang berikutnya, fa in naqasa ahadu hadhihi syuruti lam yasihhan nikah. Kalau kurang salah satu dari syarat ini, maka tidak sah itu pernikahan. Jadi kalau ini gadis, ada orang petugas atau orang yang tugasnya melangsungkan akad nikah, baik dia itu KUA, imam atau penghulu, petugas apa misalnya itu, P3N ya apa? Ya, pokoknya penghulu, orang yang suka bakasi nikah orang. Kalau diminta untuk melangsungkan akad nikah, tolong kau kasih nikah ini dia tidak langsung nikahkan, tapi dia tanya-tanya dulu, si perempuannya itu apa? Gadis kah? Atau janda kah? Kalau dia gadis, maka kalau secara ijbar tidak boleh, kecuali hanya bapak sama kakek saja. Bapak sama kakek boleh menikahkan walaupun tidak perlu minta izinnya sama itu anak. Nah, kemarin kan sudah kita bahas, kalau anaknya balik, anaknya sudah dewasa, sunnah izin, tidak wajib. Kalau anaknya belum balik, tidak sunnah izin. Kenapa? Anak kecil izinnya tidak dianggap. Kalau selain bapak sama kakek, tidak boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang boleh menikahkan, kecuali harus balik dulu dan harus izin. Selain bapak dan kakek berarti izinnya wajib. Kalau bapak sama kakek tadi hanya sunnah. Dan izinnya itu yakfi sukutuha. Cukup dengan diam. Dia diam itu sudah izin, sudah itu. Beda kalau janda itu tidak boleh. Harus izinnya itu nutuk, karena janda itu lebih apa ya? Gadis itu biasanya malu ya. Kalau ditanya, papa kasih nikah kau ya, dia diam. Itu iya sudah itu. Berarti dia sudah setuju. Syariat menganggap seperti itu. Kemudian wajibu aidan, dan salah satu syaratnya juga kalau pernikahan yang qabla bulug ya, sebelum balik. Artinya ini kita bicara tentang hukum syariat, bukan hukum negara. Bukan hukum negara. Kalau negara mungkin negara kita tidak memperbolehkan. Negara kita, negara Indonesia ini, karena bukan berlaku hukum syariat. Ini kita yang bicarakan ini hukum syariat. Ada seorang bapak mau nikahkan anaknya masih bayi. Orang-orang dulu ada begitu ya. Orang-orang dulu anaknya bayi, dia nikahkan sama anaknya yang bayi. Sama dia punya keluarga, dia punya apa, dinikahkan dari kecil. Orang-orang Bugis biasanya banyak seperti itu. Boleh itu, boleh. Walinya yang menikahkan, boleh saja. Cuman hukum negara tidak memperbolehkan, nanti bahaya, bisa kena pasal dan lain-lain. Tapi kalau secara hukum, makanya saya bilang kita berbicara tentang hukum syariat. Jadi kalau ada seorang bapak mau menikahkan anaknya yang masih kecil, boleh dengan 5 syarat tadi. Laki-lakinya harus mampu kasih mahar yang sesuai berlaku di dalam keluarganya. Kemudian tidak ada permusuhan, ya, harus sekufu sama dia, itu harus kufu, tidak boleh di bawah kafaahnya. Kalau di atas boleh. Terus tidak ada permusuhan antara dia sama calon laki-lakinya, baik permusuhan yang zahir maupun batin. Tidak ada permusuhan antara dia sama bapaknya.
tapi permusuhan yang zahir saja. Kemudian yang berikutnya apa? Allah yang kusa sadaku an mahril mithil. Kalau yang pertama tadi si laki-laki mampu membayar mahar mithil, bukan tidak mampu. Miskin misalnya, tidak punya apa semua, dia mau menikahi anak-anak supaya kurang, tidak boleh. Harus dia mampu untuk memberikan mahar mithil. Syarat berikutnya tadi yang keberapa itu? Itu Allah yang kusa sadaku an mahril mithil. Mahar mithil itu apa? Sodak itu maharnya itu tidak boleh kurang dari mahar mithil. Seperti yang saya bilang tadi, jangan mentang-mentang anak-anak dikasih mahar 10.000. Harus mahar yang berlaku di keluarga situ. Berapa biasanya mahar normal yang biasa berlaku di keluarga itu? 1.100.000 atau 10 juta. Nah, itu yang harus dijadikan mahar sodak. Tidak boleh kurang dari mahar mithil. Kemudian yang terakhir, wa yakuna halan, tidak boleh utang, harus kontan. Kalau orang dewasa mau nikah boleh saja. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar 10 juta, utang boleh. Tapi kalau menikahi anak kecil tidak boleh utang, harus kontan. Harus halan. Kemudian yang terakhir, wa min nakdil balad, harus dengan mata uang yang berlaku di situ. Tidak boleh pakai mata uang lain. Biasanya ada orang mau nikah pakai real, pakai dolar. Boleh tidak? Boleh. Kalau dia bukan sagira, bukan anak kecil, boleh saja. Tapi lebih afdal mata uang yang berlaku di negara itu. Kalau anak kecil tidak boleh, harus mata uang itu. Dia tidak tahu dolar, dia tidak tahu. Akhirnya dia pakai beli pentol $100. $100 berapa? Hampir 2 juta. Dia pakai beli pentol, dia tidak tahu, dia pikir cuma 1 lembar, tidak tahu, tidak paham. Jadi harus pakai mata uang negara itu. Itu selesai. Ya, amma idza lam yakul laha abun wala jaddun. Adapun kalau lam yakun, tidak ada laha bagi si perempuan ini abun wala jaddun, tidak ada bapak, tidak ada kakek. Ada perempuan tidak punya bapak, tidak punya kakek. Ya, falaisa li ahadin min sairil auliya, maka tidak ada seorang pun dari wali yang boleh ayyuzawijaha, yang boleh menikahkannya, si bikir tadi, si gadis tadi, si perawan tadi, illa ba'da bulughiha, kecuali setelah dia balik dulu. Kalau anak kecil mau menikah, ada saudaranya mau kasih nikah, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan bapaknya dan bukan kakeknya, harus tunggu balik dulu. Wasti'dzanuha, dan syarat juga harus izinnya menjadi wajib. Walaupun cukup dengan diamnya, izinnya wajib. Kalau bapak sama kakek tidak harus balik. Dan tidak harus izinnya hanya sunnah kalau dia dewasa. Tapi kalau selain bapak dan kakek tidak boleh menikahkan, kecuali harus balik dan harus izin. Wa yakfi fil izni sukutuha, dan cukup dianggap izinnya itu dengan diamnya dia. Wa yustahabbu, ini sini juga dia katakan, wa yustahabbu lil abi wal jaddi, dan disunnahkan bagi bapak dan kakek, in kanat balighan, kalau si perempuan, si perawan tadi, si gadis tadi itu masih sudah balik, isti'dzanuha, sunnah untuk minta izin. Jadi tidak wajib. Saya mau nikahkan, saya punya anak sudah kuliah, saya mau nikahkan sama seorang laki-laki, boleh, sunnah saya izin, sunnah, tidak wajib. Wa in kanatil makhtubatu thayyiban. Nah, sekarang masalah kalau dia janda. Itu tadi kalau anaknya perawan, gadis. Sekarang kalau dia janda. Nah, ini saya buat ini. Walaupun belum waktunya ini kita bahas masalah iddah. Jadi penting bertanya-tanya dulu. Sekarang dia janda kan? Janda. Janda ini seperti apa? Janda itu kan ada janda yang ditinggal mati, ada janda yang dicerai hidup. Apa tujuannya bertanya-tanya? Supaya ditahu iddahnya. Jadi ini bab iddah ini jauh di belakang sebenarnya. Bab iddah ini jauh. Tapi tidak apa-apa, kita runut, kita tarik ke depan. Supaya ini. Jadi iddah. Iddah itu apa? Suatu masa yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menikah. Tidak boleh dia menikah di masa itu. Iddah, waktu, masa. Di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah. Iddah itu ada 2. Iddah itu ada iddah hidup, ada iddah wafat. Iddah hidup itu maksudnya iddah orang yang ditinggal atau orang yang dicerai hidup. Ini hidup, haya ini hidup. Iddah hidup, ini iddah mati. Ya. Nah, iddah hidup ini ada 2 juga, ada madkhulun biha,
ada ghair madkhulin biha. Ada orang yang sudah didukhul. Dukhul itu sudah disetubuhi sama suaminya. Ada orang yang belum didukhul. Kawin misalnya. Si fulan menikah sama seorang perempuan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian sekian sekian. Masuk kamar dan lihat tidak sesuai selera. Saya ceraikan dia. Artinya ada persetubuhan tidak? Tidak ada. Ada iddahnya tidak? Tidak ada iddah. La iddata laha. Kalau belum disetubuhi, belum berhubungan intim, belum berhubungan badan, maka tidak ada iddah. Kalau madkhulun biha, perempuan yang sudah disetubuhi, sudah didukhul, lantas dicerai, cerai hidup ya. Maka itu ada dua kemungkinan juga. Bisa hail, bisa hamil. Ini maksudnya sudah didukhul, ya. Sudah paham itu ya, sudah didukhul. Ini hail, ini hamil. Hamil. Ini tidak hamil. Ini tidak hamil. Bisa dalam keadaan tidak hamil, bisa dalam keadaan hamil. Kalau dia hamil, berapa iddahnya? Perempuan yang hamil, iddahnya satu saja, biwad'il hamli, dengan melahirkan. Kapan selesai dia melahirkan? Selesai masa iddahnya. Jelas? Kalau orang yang dalam keadaan tidak hamil, ada dua lagi. Ada zawatul aqra, ada zawatul ashhur. Zawatul aqra itu orang yang masih punya haid. Berapa iddahnya orang yang haid? Salasata quru. Walladzina Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah. Walil mutallaqati bukan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang perempuan yang ditolak dari suaminya itu mereka menahan diri untuk tidak menikah thalathata quru, 3 kali suci. 3 kali suci. Makanya nanti di dalam menjatuhkan tolak itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kenapa? Karena berpengaruh di dalam masalah tolaknya nanti. Yang dihalalkan itu tolak yang di dalam masa suci dan tidak dikumpul di dalam masa suci itu. Kenapa? Karena yang dihitung sucinya, suci 1 haid, suci 2 haid, suci 3 selesai masa iddah. Kalau ditolak di masa haid atau di masa suci yang dikumpul itu haram walaupun tolaknya jatuh. Kenapa? Nanti masa iddahnya panjang. Contoh dia tolak istrinya dalam masa haid, itu haram, itu dosa. Si laki-laki berdosa. Dosa itu. Tapi jatuh tolak. Kenapa? Karena masa iddahnya jadi panjang. Haid pertama tidak dihitung, ya, suci baru dihitung. Haid, suci baru selesai. Artinya lebih panjang. Nah ini. Kalau orang yang zawatul aqra, orang yang punya haid, maka iddahnya itu 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Ini zawatul ashhur, ini orang yang tidak haid. Baik dia itu belum haid sama sekali, misalnya masih kecil, belum haid, atau orang yang sudah tua, menopause. Maka iddahnya hitungannya bulan, 3 bulan. Zawatul ashhur, orang yang sudah tidak punya haid atau belum haid sama sekali, itu iddahnya 3 bulan. Ini orang yang tidak hamil. Orang yang hamil iddahnya dengan melahirkan. Orang yang belum didukhul ada enggak iddahnya? Enggak ada iddahnya. Kenapa? Karena fungsinya iddah, tujuannya iddah itu apa sih? Tujuannya iddah itu apa? Lima'rifati bara'ati rahimiha. Untuk mengetahui sucinya kandungannya si perempuan itu bersih dari janin di dalam kandungannya. Au lita'abbud, atau perintah. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kasus ini kematian? Itu tadi kalau dicerai dalam keadaan hidup, diceraikan. Si bacok dan becek. Hidup, dua-dua hidup. Dia bilang, "Becek, saya ceraikan kau." Nah, hukumnya itu tadi. Si becek ini sudah didukhul atau belum? Kalau sudah didukhul, dia hamil atau enggak? Kalau dia hamil, iddahnya selesai dengan melahirkan. Kalau dia enggak hamil,
Kalau dia ada haid berarti iddahnya 3 kali suci. Kalau dia masih kecil atau sudah menopause, sudah nenek-nenek, kakek-kakek ini, luar biasa, nenek-nenek dia punya istri dia cerai, sudah tidak ada haid. Bagaimana? Oh, apakah mau tunggu suci? Sampai kapan dia mau suci sudah menopause? Maka hitungan iddahnya 3 bulan. Kalau dia si becek tadi ini dalam keadaan hamil, iddahnya selesai dengan melahirkan. Kalau si becek belum didukhul, ketika dia bilang becek, kau saya tolak. Jatuh tolak. Ada nggak iddahnya? Nggak ada. Kenapa? Karena belum disentuh, belum diapa-apain. Tujuannya iddah itu untuk mengetahui rahimnya ini suci dari janin. Itu sebenarnya tujuannya iddah. Atau lita'abbud, karena memang murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kasus seperti ini, ditinggal mati, bacok becek tadi. Bacok meninggal dunia. Tahu bacok? Ini Jakarta. Belum tahu. Bacok itu panggil si otong. Betawinya otong. Laki-laki, anak laki-laki, ya. Ya, bacok bilang sama becek ini anak lanang. Markona. Bacok bilang sama becek. Bukan bilang. Bacok ini akad nikah. Saya terima nikahnya becek binti fulan dengan mahar sekian. Jantungan mati. Ditinggal mati. Artinya sudah didukhul belum? Sudah ada persetubuhan belum? Belum ada persetubuhan. Terus si becek ada iddahnya enggak? Kenapa enggak ada iddahnya? Belum disetubuh. Beda. Kalau ditinggal mati, baik dia madkhul atau ghair madkhul, tetap ada iddah. Kenapa? Ini tadi tujuan kedua, litta'abbud, perintah. Nasnya juga dari Al-Qur'an. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna anfusahunna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Mereka itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena memang perintahnya seperti itu. Jadi agama ini tidak serta-merta harus dikaji dengan akal. Loh, ini kan belum disentuh, belum dilihat lagi. Mana sih becek orangnya mati? Jangankan mau masuk kamar, belum lihat, belum sentuh, belum apa. Dia lihat belum mati, maka tetap wajib iddah. Kenapa? Karena ta'abbud, perintah. Atau bisa jadi karena ada tuhmah pembunuhan, misalnya dia mau kawin sama orang lain, dia bunuh suaminya. Makanya tetap disuruh harus ada iddah. Ala kulli hal itu. Ditinggal mati. Tinggal mati ini ada dua juga, ada madkhulun biha, ada ghair madkhul. Ini orang yang sudah disetubuhi. Bacok menikah sama becek. Kemudian bacok meninggal dunia. Becek ini bagaimana? Becek ini sudah disetubuhi atau belum? Kalau sudah disetubuhi bisa dua juga. Dia hail atau hamil. Kalau hamil iddahnya dengan melahirkan. Kalau dia hail iddahnya berapa? Arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Kalau dia merdeka. Kalau budak separohnya. 2 bulan 5 hari. Jelas itu? Jadi kalau dia hamil, iddahnya melahirkan. Jadi orang melahirkan itu iddahnya jelas. Iddahnya sudah ditahu. Kapan melahirkan? Bisa lama, bisa cepat. Hamil umur 9 bulan, mati suaminya. Suaminya mati hari ini juga dia melahirkan. Berarti iddahnya selesai, habis. Besok dia kawin, boleh enggak? Boleh saja, tidak ada. Karena iddahnya sudah habis, sudah selesai. Begitu juga orang dicerai. Dicerai hamil, habis dicerai langsung melahirkan. Besok dia ketemu sama Ustadz siapa? Pak Imam sama? Ustadz Adi. Dia nikah, jatuh cinta. Boleh saja. Jadi harus ditanya dulu. Itu ditanya, ini perempuan ini apa? Janda kah? Itu semua ditanya. Makanya fungsinya ini. Kemudian kalau dia sudah ghair madkhul, sama juga. Perempuan yang belum didukhul juga iddahnya 4 bulan 10 hari. Loh, ini kan belum disentuh, belum diapa-apain. Ta'abbud, perintah. Dari Al-Qur'anul Karim. Jelas itu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Mandul, Kenapa mandul? selingkuh tidak ditinggalkan. Tetap ada iddahnya. Iddahnya 3 kali suci. Sudah didukhul. Jadi perempuan yang sudah didukhul dan dia ada haid, iddahnya 3 kali suci. Kalau dia tidak ada haid, 3 bulan. Baik. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Itu yang iddah itu yang hamil. Hail.
dari madukul binet Oh, yang ini belum didukhul. itu kan kalau misalnya dia belum sentuh definisi calon habis ini, Ah. tapi dia buat fitnah itu saya sudah sentuh dia. Oh, tidak boleh. Dia yang tanggung dosanya. Oh. Ya, dia tanggung dosanya. Dan siapa yang dibenarkan? Allah alam. Nanti tak akan. Siapa yang dibenarkan? Dia bilang saya sudah setubuhi dia. Perempuan bilang enggak, belum. Ya. Udah apa ya? Bohong. Bahasa Inggris. Udah apa? Udah apa? Dia bilang belum ada dia kore-kore saya. Siapa yang dibenarkan? Allah alam. Nanti tak akan. Nanti saya yang jelas tidak boleh kalau misalnya memang belum disentuh. Karena kenapa? Karena si perempuan boleh menikah. Tidak ada iddah. Dan itu jadi bain. Tolak bain itu tolak yang belum didukhul jadi bain. Atau tolak pakai iwad itu juga jadi bain. Tidak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru. Kalau bainnya masih bain kecil. Nanti ada penjelasan tentang tolak itu. Ada tolak raj'i, ada tolak bain. Bain itu ada kecil, ada besar. Nanti insya Allah. Nah, itu. Tapi kalau dibikin begini jadi gampang kan? Iya. Ini belum dibaca kitabnya. Tapi sudah bikin begini. Ini persoalan iddah. Jadi fungsinya, sekarang ini. Wa in kanatil makhtubatu thayyiban. Jika si perempuan, si makhtubah, si calon mempelai perempuan ini thayyib, artinya sudah tidak perawan, ya. Falyas alil aqidu aidan. Maka si orang yang akan melangsungkan akad nikah ini juga bertanya. Apa yang dia tanya? Hal mata anha zawjuha au talaqaha. Ini suaminya mati meninggalkan dia atau mentolak dia, menceraikan dia karena berhubungan dengan ini tadi. Ya, kalau tolaknya hidup, hukumnya seperti ini. Kalau tolaknya mati seperti ini. Jadi dia tanya, ini si perempuan ini dicerai sama suaminya atau ditinggal mati. Fa in mata anha, kalau suaminya mati meninggalkan dia, falyas'al an waqti mautihi. Ditanya dulu kapan matinya. Jangan langsung kasih nikah. Oh, sudah mati suaminya, kasih kawin aja. Enggak mungkin dia punya suami, kan mati suaminya. Iya, tunggu dulu. Kapan suaminya mati, tanggal berapa, bulan berapa? Untuk apa? Liyafhama inqidha iddatiha. Untuk supaya ditahu kapan iddahnya selesai. Baru suaminya mati 1 minggu, istrinya dikasih kawin, akhirnya hamil. Tidak ditahu ini hamil dari mana? Suami yang mati atau suami yang kedua? Maka tidak boleh, haram itu. Ditanya dulu. Kak, supaya apa? Supaya ditahu kapan iddahnya selesai. Lianna iddatal wafati. Karena sesungguhnya iddahnya orang yang ditinggal mati itu tangqadi, selesai biwad'il hamli, dengan melahirkan, in kanat hamilan, jika dia hamil maka iddahnya selesai dengan melahirkan. Wa bi arba'ati ashhurin wa 10 ayamin, dan dengan 4 bulan 10 hari lil hurrah, bagi perempuan yang merdeka, in kanat hailan, jika dia tidak hamil. Hailan itu artinya tidak hamil. Ya, hailan. Ya, wa syahraini wa khamsati ayamin lil amah, dan 2 bulan 5 hari kalau dia budak. Cuman sekarang kan belum ada budak ya, tidak ada lagi budak, belum. Nah, jadi tidak usah kita ini. Yang penting itu sekarang umumnya orang merdeka berarti 4 bulan 10 hari. Wa in kana zawju talaqaha, kalau si suami ini menceraikannya, artinya dicerai, ditolak hidup berarti ya. Itu fayanzur sigatat talak, maka dilihat dulu sigat talaknya itu seperti apa. Wa yabhatsu tamamal bahthi, dia bahas, dia cari tahu. Ini kalimat tolaknya ini seperti apa? An sihhatihi wa nufudhihi, dicari tahu sah tidak itu tolak itu, jatuh tidak itu tolak. Jangan nanti belum tentu tolak sudah dikasih kawin. Ayo ini tolong kasih kawin ini ya. Oh ya, sudah langsung dikasih kawin. Enggak, jangan ditanya dulu. Gadis enggak? Oh enggak, saya janda. Janda apa? Dicerai sama suami saya. Dicari tahu. Betul kau dicerai sama suamimu? Iya. Bagaimana suamimu menceraikan kau? Dia bilang pulang saja kau ke rumahnya mamamu. Itu kan belum tentu tolak itu. Namanya kinayah. Kinayah tolak itu kalau dia niat tolak jatuh tolak. Kalau dia tidak niat tolak bukan tolak namanya. Iya, siapa tahu disuruh walaupun dengan marah-marah, pulang saja kau dulu ke rumahnya mamamu sana. Kenapa? Di rumah tidak ada beras. Di rumah tidak ada makanan, dia suruh istrinya pulang, berarti bukan tolak. Kalau dia niat tolak, jatuh tolak. Jadi ditanya, apa yang dia bilang? Oh, dia bilang pulang kau ke rumah imam. Ditanya suaminya, waktu kau bilang itu kau niat tolak atau tidak? Enggak, saya tidak niat tolak, saya cuma
anu saja, atau saya kesal, jengkel, saya suruh dia pulang. Bukan tolak, dia boleh dikasih kawin. Dicari tahu. Ya, terus tolaknya itu apa? Hal huwa khal'iyun atau raj'iyun? Apakah dia itu dihulu, menghulu atau raj'i? Tolaknya itu tolak pakai imbalan atau raj'i? Kalau raj'i juga tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena masih raj'i. Masih bisa rujuk sama suaminya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an semua. Suaminya itu memiliki hak, ahakku, lebih berhak untuk merujuk. Tidak boleh kita nikahkan sama orang lain. Itu sudah dicerai saya. Bagaimana dia bilang? Saya ceraikan. Oh iya, berarti betul jatuh tolak. Kapan? Baru seminggu yang lalu. Berarti masih dalam masa iddah. Berarti itu tolaknya raj'i. Tidak boleh dinikahkan. Tunggu, kasih selesai dulu masa iddahnya. Berarti sudah bain. Baru boleh dinikahkan sama laki-laki lain. Kemudian wahal dakhala biha zaujul awwalu aula, ditanya juga apakah dia sudah didukhul, sudah disetubuhi dari suaminya itu atau belum? Ditanya itu. Karena berhubungan dengan itu hukumnya ada. Orang yang sudah didukhul ada iddahnya. Orang yang belum didukhul kalau dicerai hidup tidak ada iddahnya. Kalau ditinggal mati, didukhul atau belum didukhul itu tetap wajib iddah. Ditanya apakah sudah didukhul atau tidak. Wa idza dakhala biha, kalau dia sudah didukhul, falyas'al an inqidha' iddatiha, maka ditanya kapan selesai iddahmu ini. Itu ditanya, sudah selesai belum iddahnya. Wa hal hiya min dzawatil aqra' atau min dzawatil syuhur. Ditanya, kau ini masih ada haid? Oh iya, saya haid masih normal. Oh berarti dzawatul aqra'. Iddahnya selesai dengan 3 kali. Wabil jumlati, kesimpulan. Wabil jumlati itu artinya kesimpulannya. Fala yambaghi lahu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bagi siapa ini? Lahu ini bagi akid, orang yang akan melangsungkan akad nikah. Ayyubashiral aqda, untuk melangsungkan akad nikah hatta yatahaqqaq, sampai jelas. Jadi tidak boleh KUA, penghulu atau P3N itu orang yang melangsung apa namanya P3N kah? PPN, P3N, PPN. PPN. Tidak boleh melangsungkan akad nikah sampai apa? Sampai tahakkuk, sampai jelas bahwa si perempuan ini khulu. Artinya bersih dari anin nikah. Hatta yatahaqqaqa khuluwaha anin nikah, sampai si perempuan ini bersih dari ikatan pernikahan. Wal iddah, begitu juga bersih dari iddah. Wasairil mawani, dan bersih dari segala hal yang mencegah pernikahan itu. Terakhir, wa yusyaratu li sihhati nikahi, dan disyaratkan untuk keabsahan. Sudah jelas semua tadi, sebenarnya sudah di sini dia punya nih. Makanya saya jelaskan tadi itu, jadi ketika baca kitabnya sudah gampang ya. Disyaratkan untuk keabsahan nikah. At-thayyib, bagi seorang thayyib janda, bulughuha, harus balik. Wasti'dhanuha, harus izin. Bi anta adzana nutqan, sekiranya dia mengizinkan itu secara nutuk, sore. Beda kalau perawan. Perawan itu kalau bapaknya tidak wajib izin, hanya sunnah, dan sunnahnya cukup dengan diam. Saudara wajib izin. Kalau dia perawan tetap wajib izin, dan sunnah izinnya itu cukup dengan diam. Kalau janda itu disyaratkan untuk sah pernikahannya. Kalau mau dikatakan sah harus balik, tidak boleh dia masih kecil. Harus balik, dan harus dia izin, dan izinnya itu harus nutuk, harus dia ucapkan secara sharih, na'am, saya izinkan, adzintu laka, saya izinkan engkau untuk menikahkan saya, atau iya, dia bilang iya boleh, maka baru boleh, baru sah. Liwaliha, kepada walinya, fi tazwijiha, di dalam menikahkannya. Wa in kana aban wa jaddan, walaupun itu bapak dan kakeknya. Jadi kalau seorang janda mau menikah harus balik, harus izin, izinnya juga harus nutuk. Walaupun yang akan menikahkan itu bapak sama kakeknya. Wal waliyu fin nikahi wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Masih sempat ini baca faraid? Baca, iya, ada kitabnya semua itu. Ada pertanyaan? Kenapa? Ada ini kitab. Sama baca. Jelas itu ya? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada ya? Nanti di murojaah di rumah, kalau misalnya ada yang
kurang dimengerti nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dihapus ini? Hah? Foto dulu. Oh ya, foto dulu. Sudah. Oh. Jangan dulu pasti. Baik. Faraid ya. Ma yata'allaku bi tarikatil mayyit. Ini sekarang kita bahas tentang faraid. Faraid, hukum-hukum warisannya. Ma yata'allaku bi tarikatil mayyit. Apa saja yang berhubungan. Ma apa-apa yata'allaku yang berhubungan. Yang berhubungan. Sudah dapat? Kalau mau dikasih baris pakai pensil supaya tidak salah baca nanti. Karena tidak ada barisnya. Ya. Hah? Dapat? Ayo, ma yata'allaku. Ma itu artinya apa saja. Yata'allaku yang berhubungan. Bitarikati dengan peninggalan al-mayyiti, mayyit. Tarika itu sudah tahu ya. Tarika itu peninggalan. Baik berupa harta ataupun hak, itu tarikah semuanya. Sudah saya jelaskan kemarin, harta sudah jelas, doi, rumah, pohon kelapa, pohon cengkeh, kebun, apalagi mobil, motor, itu harta. Dan itu termasuk hak. Kalau harta pasti hak. Kalau hak belum tentu harta. Hak itu seperti hak apa? Hak dalam muamalah, jual beli. Ya, kita orang jual beli pakai syarat, itu kan hak saya. Mau lanjut jual beli atau mau batal, kan hak. Itu orang punya hak. Mati belum sempat ditunaikan itu hak, diwariskan sama ahli waris. Ya, jadi yang diwariskan itu bukan cuma harta. Saya beli mobil sama Ami Syukur, mobil apa? Fortuner, harganya 1 miliar. Saya bilang, Kur, kita orang syarat ya, syarat berapa hari Habib? 3 hari. Saya pakai mobilmu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kita orang muafik, cocok, saya suka, berarti jual beli lanjut. Kalau tidak, berarti uang kembali. Saya sudah kasih dia 1 miliar ini. Saya pulang ke rumah, meninggal dunia saya. Terus mobil bagaimana? Ada hak khiyar. Hak syarat tadi ini ya. Hak saya sama beliau ini. Terus saya kan sudah meninggal, diwarisi sama ahli waris. Saya punya istri, saya punya anak-anak, saya punya bapak, saya punya ibu. Dia orang memutuskan. Kita mau lanjut ini jual beli, kan 1 miliar lumayan ini kalau dibagi-bagi. Batal, boleh dikembalikan duit itu. Jadi itu namanya hak, dan itu diwarisi. Jadi namanya tarikah, peninggalannya mayit itu apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik itu harta maupun hak. Nah, sekarang ada orang meninggal dunia. Apakah hartanya langsung dibagi? Langsung dibagi enggak? Hah? Tapi kalau mempercepat pembagian warisan bagus tidak? Bagus, sunnah. Kalau ada orang meninggal dunia, bapak kita, ibu kita, ya, semoga Allah panjangkan umurnya semuanya. Ada kita orang punya orang tua atau keluarga yang meninggal dunia, al-aula sebaiknya disegerakan pembagian harta itu. Bukan berarti harus tega. Oh, tega banget ini orang tua baru meninggal sudah hitung-hitung warisan. Enggak, bukan. Ini juga untuk menyelamatkan mereka. Untuk menyelamatkan mereka supaya di samping itu begini, harta itu ini rumah. Ini rumah. Punya siapa? Punya saya. Ini pemiliknya saya tunggal. Saya punya ini. Ketika saya meninggal dunia, apakah punya saya? Tidak. Punya siapa? Punya ahli waris. Ibu saya, bapak saya, istri saya, anak-anak saya. Artinya mereka memiliki secara bersama. Musya berarti milik bersama. Selagi belum dibagi itu masih milik bersama. Tidak boleh ditasarufkan. Si istri pakai untuk ini, dia bikin usaha atau saudara yang tidak boleh. Nanti hukumnya berhubungan dengan itu. Makanya disegerakan bagi. Ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian. Minimal dia punya bagian, nasibnya yang orang tahu. Ini bagiannya dari rumah ini sepersekian. Ini bagiannya dari rumah ini sepersekian. Kalau mau langsung tetap dilanjutkan, ditinggalkan sama yang lain dengan ridho yang lain-lain, boleh saja.
atau salah satu dari mereka sewa, atau mereka sewakan, atau mereka jual, yang penting bagiannya mereka sudah tahu. Harus sebaiknya langsung dibahagi. Kenapa? Kalau tidak dibahagi, dikhawatirkan nanti ada yang mati sebelum pembagian harta. Jadi munasakhat itu repot itu. Ini ada orang ya fulan siapa? Ya pokoknya fulan. Ya fulan. Yang mati ini misalnya bapaknya. Ya. Berarti ini anak semua ini. Anak ini fulana. Fulana. Ya. Ini belum dibagi harta, ada lagi yang mati ini. Itu kan repot. Ya, repot tidak? Kalau dia tidak meninggalkan ahli waris lain, gampang, tinggal dikembalikan sama yang ada. Tapi kalau dia meninggalkan ahli waris yang lain, dia ini punya suami. Dia punya suami, zauj misalnya. Dia punya anak laki-laki, ibin. Dia punya anak perempuan, binit. Wah, ini repot ini. Ini mereka ini tidak ada hak dari ini. Iya kan? Tapi dia ada hak dari istrinya. Iya, di sini tadi berarti fulana. Dia ada hak, ini fulana. Dia ada hak dari istrinya. Nah, itu yang repot itu. Itu pembahasannya bisa satu papan nanti. Munasakhat. Kalau bahasa sekarang bodel. Budel itu aduh hitungnya repot itu budel itu. Karena kenapa? Tidak dibagi. Orangnya mati, hartanya nggak dibagi. Anak, punya cucu, punya ini, kawin sana, kawin sini, punya anak, punya ini. Tidak dibagi. Mati lagi yang ini, yang ahli waris pertama. Sebelum dibagi. Wah, repot itu. Hitungannya itu repot. Jadi sebaiknya memang. Kalau ada orang meninggal dunia, pembagiannya harta itu harus disegerakan. Tapi sebelum dibahagi, ada perkara-perkara, perkara-perkara yang berhubungan dengan peninggalannya itu mayit. Nah, ini yang akan dibahas. Ma yata'allaku bitarikatil mayit. Apa saja yang berhubungan dengan harta peninggalannya mayit? Yata'allaku bitarikatil mayyiti khamsati hugugin murattabah. Yang berhubungan dengan harta peninggalannya mayit itu ada 5 hak yang murattabah. Murattabah itu artinya berurutan. Murattabah artinya berurutan. Jadi sebelum dibahagi itu harta, ada orang meninggal dunia, segera bagi dia punya warisan. Apalagi kalau dia berduit, ya kan? Kalau tidak dibagi bahaya. Ini harta ini orang bisa jadi bejat, bisa jadi jahat. Saudara bisa saling bunuh. Bahkan anak berani sama orang tuanya. Orang tuanya masih di rumah sakit, dia sudah hitung harta misalnya, ya kan? Ya itu tidak boleh. Ini maksudnya sudah meninggal, sudah pasti meninggal, disegerakan. Tapi sebelum dibahagi ada hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu. Ada berapa hak? Ada 5 hak. Ada 5 hak yang murattabah. Hukumnya murattabah. Murattabah itu artinya berurutan. Hukum berurutannya ini bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Kalau hartanya pas-pasan, cuman sedikit, berurutannya wajib. Kalau hartanya banyak, berurutannya sunnah. Apa semua? Berurutan maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini berurutan. Nomor 5 di nomor 5, nomor 4 di nomor 4, nomor 3 di nomor 3. Nggak boleh nomor 3 ditaruh di nomor 1. Nggak boleh. Harus nomor 1 itu paling awal. Ya. Kalau hartanya pas-pasan, kalau hartanya banyak, boleh. Nomor 3 dulu dipikirkan. Nomor 2 lagi atau nomor 4, boleh. Boleh-boleh saja. Kenapa? Hartanya banyak. Jadi ada 5 hak. Baca Jum. Apa semua? Yata'allaku bitarikatil mayyiti khamsatu hugugin murattabah. Awaluha al-haqqul muta'alliqu bi'ainit tarikah. Hak yang berhubungan dengan apa? Dengan peninggalan itu sendiri, zatnya. Ain itu bisa diartikan zat atau sesuatu yang kasat mata. Ain kan mata. Ini ain. Ya kan? Sesuatu yang berhubungan dengan ainut tarikah, dengan zatnya itu peninggalan sendiri. Apa peninggalannya? Kalau uang ya uang. Tanah ya tanah. Ada yang berhubungan dengan itu, ada. Seperti apa? Kazakati warahni
wal jinayah. Jadi hubungan yang pertama apa? Hak yang berhubungan dengan peninggalan itu sendiri. Dengan hak zatnya itu peninggalan, ya, dengan peninggalan itu sendiri. Seperti apa? Seperti apa? Zakat, apa lagi? Rahan, pergadaian. Rahan itu pergadaian. Dan jinayat. Jinayat itu tindak kriminal. Jinayat. Kenapa jindan? Hah? Kenapa? Janda. Jinayat. Ini. Jadi sebelum dibagi lihat dulu apa yang ditinggalkan ini, uang. Berapa uangnya? 100 juta. 100 juta itu masuk nisabnya zakat tidak? Nisabnya zakat berapa? 85, mengikuti nisabnya emas. Artinya bergantung dengan harga emas. Kalau harga emas 1 gram 1 juta, berarti 85 gram 85 juta. Kalau harga emas mahal 2 jutaan 1 gram. Nah, dikali saja, tidak masuk. Ya, jadi kalau 85 juta dapat nisabnya, berarti dapat nisab zakat. Ternyata uangnya sudah 1 tahun tidak dikeluarkan zakatnya. Langsung dibagi, enggak, keluarkan dulu zakatnya. Saya meninggal dunia, ada uang, 85 juta. Sudah 1 tahun uang saya ini saya simpan 85 juta. Saya punya anak, Ami Syukur, Ami Dani. Ketika saya meninggal dunia, orang langsung bilang, oh ada doi ini 85 juta. Lihat dulu, ada hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan itu, dengan doi itu misalnya apa? Lihat, ada zakatnya yang belum keluar. Oh iya, ini dari tahun lalu nih doi ini. 1 nisab sudah 1 hol nisabnya sudah sampai, berlalu 1 tahun belum, bapaknya kita orang belum sempat kasih keluar, atau mungkin karena napai pulu sinanggaroke batahanta dia tidak kasih keluar. Keluarkan dulu berapa? 2,5% dikeluarkan zakat. Jadi hak yang berhubungan dengan ainut tarikah, dengan peninggalan itu sendiri, seperti zakat atau juga rahan. Rahan itu pergadaian. Jadi gadai itu sebenarnya tidak, kalau pergadaian di Indonesia ini bukan pergadaian sebenarnya, penindasan. Ya. Gadai itu begini, saya gadai motor. Saya gadai sama Ami Syukur. Saya gadai, saya punya motor sama itu. Oh siap Habib. Berapa? Sekian. Kasih surat-surat. Motor saya pakai. Kalau pergadaian di Indonesia, dia pakai. Sawahnya orang dia pakai. Tanahnya orang dia pakai. Mobilnya orang dia pakai. Digadai ini saya pakai ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram itu. Kita orang cuman pegang dia punya jaminan rahan. Pergadaian. Tidak boleh. Bagaimana dia mau kembalikan kau punya pinjaman? Motornya kau pakai, dia mau bawa ojek. Saya ini tukang ojek. Saya gade, saya punya motor. Saya gade 5 juta. Oh iya, sini motornya Habib. Saya terima uang 5 juta, dari mana saya mau kembalikan nanti? Nah, mata pencaharian saya bawa ojek. Tidak boleh. Ambil sebagai jaminan apa? BPKB, STNK, atau apa saja. Atau walaupun dengan saling ini. Iya kan? Boleh saja. Kalau, bunga sudah boleh itu. Itu sudah masuk riba. Sawah, gade sawah. Gade sawah, dia pakai sawahnya orang, dia yang panen, dia makan, dia apa, tidak boleh begitu. Gade sawah, harusnya dia kelola sawahnya. Kita orang cuma pegang surat-suratnya. Bagaimana dia mau bayar utangnya? Sawahnya kok ambil. Ya kan? Nah, saya gade sawah sama Ami Syukur. Ini kan digadaikan ini. Ketika saya meninggal, saya gade sama Ustadz ini. Saya sudah gade. Ketika saya meninggal dunia, anak saya 2. Langsung bagi enggak? Ini. Oh enggak, ini ada yang berhubungan dengan haknya ini dengan zatnya ini peninggalan. Apa? Ini sawah kita orang punya bapak pernah gade. Dengan siapa? Dengan diselesaikan dulu. Selesaikan. Biaya pergadaiannya berapa kemarin? 10 juta. Dikeluarkan dulu semuanya. Baru ini sawah bisa dibagi. Jadi hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, yang pertama hak yang berhubungan dengan ainut tarikah, dengan peninggalan itu sendiri, seperti apa? Zakat, pergadaian, atau juga jinayat. Jinayat itu tindak kriminal, membunuh, sesuatu yang harus mengeluarkan denda, dikeluarkan dulu. Atau budak misalnya, budak. Saya punya budak misalnya, saya punya budak membunuh atau mencederai orang, itu kan harus ada diahnya nanti.
Nah, ketika saya meninggal dunia langsung dibagi, ndak ini budak ini langsung dimiliki, ndak, dilihat dulu yang berhubungan dengan peninggalan itu sendiri. Kemudian yang kedua apa, Jun? Taniha yang kedua dari hak yang berhubungan dengan peninggalan, mu'anut tajhiz, biaya penguburan, bil ma'ruf. Ya, bil ma'ruf secara layak, biaya penguburan. Dan ini biaya penguburan secara layak. Layak itu maksudnya dilihat dari tingkat susah senangnya. Ini orang kaya. Orang kaya pakai kafan yang harga 15 meter 10.000. Jangan, orang kaya kafannya yang bagus, kafannya yang ini, itu secara layak. Jadi biaya penguburan. Saya meninggal dunia, saya punya harta, saya punya anak-anak langsung bagi. Bagus sebenarnya disegerakan. Cuman sebelum dibagi dilihat dulu, ada ndak yang berhubungan dengan yang pertama tadi. Oh sudah, tidak ada, aman. Sekarang biaya penguburan. Keluarkan dulu biaya penguburan secara ma'ruf, secara layak. Illa tajhizan, kecuali biaya penguburannya istri. Kalau yang mati itu istri, diambil ndak dari harta peninggalannya untuk biaya penguburan? Tidak. Kenapa? Fa innahu ala zawjihal musir. Nah, karena biaya penguburannya istri itu tanggungan suami. Ingkanat, kalau si perempuan itu tidak nasyizah, tidak durhaka. Kalau durhaka enggak. Jadi perempuan yang durhaka itu tidak wajib dinafkahi, tidak wajib digilir kalau kita berpoligami. Dan kalau mati dia kita tidak tanggung biaya penguburannya, diambil dari tarikahnya, peninggalannya diambil untuk membiayai dia punya biaya penguburan. Kalau bisa disuruh mandi sendiri dia, pergi sendiri kok kubur, cuman tidak bisa, ya kan? Nah, itu biaya penguburan. Yang ketiga apa? Ad-duyunul mursilatu fi dhimmah. Utang piutang. Utang yang ada di tanggungannya, utang piutang. Hartanya 1 miliar, meninggal dunia. Langsung bagi, ada utangnya 950 juta. Ya boleh, selesaikan, bayar utangnya. Keluarkan zakatnya kalau ada, biaya penguburannya, zakatnya misalnya sudah keluar 30 juta. Biaya penguburan keluar misalnya 5 juta. Terus utangnya berapa? 950 juta. Bayar utangnya, berarti sudah berapa? 15 juta yang dibagi berarti. Ya. Masih ada lagi yang keempat, apa? Rabi'ah al-wasaya, wasiat bithuluth. Al-wasaya, wasiat. Al-wasaya itu wasiat. Tapi wasiat yang sah itu apa? Bithuluthi famadunahu. Hanya ingat, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ini wasiat ya, wasiat itu apa yang kita orang ikrarkan sebelum mati dan nanti itsbatnya setelah mati. Kalau saya mati nanti harta saya kasih sama ini, gitu. Saya serahkan sama pondok pesantren, saya serahkan sama ini. Itu namanya wasiat. Boleh enggak? Boleh, tapi syaratnya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Itu yang pertama. Kemudian li'ajnabi, dan wasiat yang sah itu harus diberikan kepada orang lain, tidak boleh kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris tidak sah. Saya punya anak 1, 2, 3. Kalau papa nanti mati, ini pohon kelapa yang di Donggala buat buat ami syukur. Meninggal saya. Sah enggak wasiat itu? Tidak sah. Bisa bertikai orang nanti, ribut nanti. Tidak boleh. Maka itu tetap dibagi secara hukum syariat, dibagi mereka bertiga. Tidak boleh ini jadi wasiat. Beda kalau saya kasih orang lain. Kalau saya papa nanti mati, ini pohon kelapa yang di Donggala buat ustadz ini ya. Nah, boleh enggak? Dilihat dulu. Sampai enggak 1/3? Lebih enggak dari 1/3? Kalau lebih dari 1/3, 1/3-nya sah. Lebihnya enggak boleh. Itu. Jadi wasiat yang hanya 1/3 ke bawah. Lebih enggak boleh. Dan diserahkan kepada ajnabi, kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan warisan. Kemudian yang kelima, al-irth. Yang kelima baru deh bagi-bagi warisan. Ini. Jadi tidak langsung sunnah disegerakan pembagian warisan, tapi lihat dulu hak-hak yang berhubungan dengan harta itu tadi diselesaikan semuanya baru bisa dibagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai sini ada pertanyaan? Ada?
Hah? Jelas sudah. Jelas, alhamdulillah. Jelas berarti mengantuk. Hah? Ini mau nanya, itu maksudnya sepertiga warisan dari peninggalan harta. Dari peninggal, dari semuanya. Jadi saya punya rumah nih misalnya. Kalau saya mati nanti nih, ya. Kalau saya mati nanti, ini rumah saya buat antum. Antum tidak ada hubungan warisan sama saya, bukan ahli waris. Sah tidak? Sah sudah. Cuman dilihat dulu rumah ini dari seluruh harta saya, apakah itu mencapai sepertiga harta atau lebih? Ternyata lebih dari sepertiga, tidak boleh. Maka itu tidak sah. Kalau tidak mencapai ini sepertiganya. Boleh, boleh. Misalnya harta saya banyak, saya punya rumah di Luwuk, di Jakarta, di Surabaya. Ini tidak sampai sepertiga harta saya ini rumah ini. Cuman tai kuku harta saya saja ini. Boleh enggak? Walaupun besar. Rumah ini kayak lapangan bola. Besar. Oh, besar betul. Ada kolam renangnya, ada mewah betul. Mahal. Kalau di harga mungkin 5 miliar ini rumah ini. Tapi saya punya harta misalnya berapa? Sepertiganya di atasnya. Berarti berapa? 3 miliar. Ya, atau 3 miliar lebih. 3 miliar. Ini rumah 15 miliar. Saya punya harta 15 miliar. Ini rumah harganya 5 miliar. Berarti sepertiga tidak itu? Sepertiga dari 5 miliar. Sah. Maka rumah ini ketika saya meninggal dunia jadi wasiat kepada beliau. Itu. Kalau misalnya harta saya cuman berapa? 6 miliar. Ini rumah harganya 5 miliar. Saya wasiatkan, tidak sah, tidak boleh. Ya, yang sah itu hanya sepertiga saja. Lebih dari sepertiga tidak boleh, kembali ke ahli waris. Kalau ahli waris anak-anak saya ternyata semuanya orang paham agama, orang berbakti sama orang tua, dia lihat, oh ini bapaknya kita orang senang sama ini, ustadz ini baik, masya Allah, dia apa semua, dia wasiat, sudah biarlah, walaupun itu kita orang ikhlas, ridho, kasih saja semua, tidak salah, boleh, ya walaupun lebih, ya, harus ridho ahli waris semuanya. Tidak boleh ada yang terlewatkan ahli waris. Jadi kembali haknya kepada ahli waris. Kalau ahli waris bilang kasih saja, dia orang punya. Bukan saya yang punya. Tapi mereka ketika saya meninggal dunia, hak tadi menjadi miliknya mereka. Mereka bilang, sudah kasih saja. Boleh saja. Jelas? Ada lagi? Ayo. Apakah bisa pembiayaan penguburan ini hasil dari misalnya orang kasih amplop ini? Hah? Boleh, tapi enggak, itu biaya penguburan itu dari harta si mayit. Kalau dia punya harta, kalau ada yang mau sumbang tidak apa-apa untuk biaya penguburan. Tapi aslinya diambil dari biaya penguburan. Kalau ada yang mau tanggung tidak apa. Sudah saya tanggung biaya. Iya, betul. Gimana kalau orang tua, umpamanya si bapak Islam, Iya. terus si ibunya Nasrani, mungkin kehidupan mungkin ada yang begitu. Ya. Gimana terus anaknya contohnya mungkin anaknya 5, 2 ikut ke ibu yang Nasrani. Ya. Gimana pembagiannya? Jadi yang pertama, pernikahan yang beda agama itu tidak sah. Itu satu. Kalaupun ada tadinya sah, misalnya sama-sama agama, dengan berbedanya agama itu akan menjadi tercerai secara otomatis. Pasti tak bisa. Suami, istri, sama-sama Islam. Ternyata di belakang hari ada yang murtad. Itu akan tertolak, tercerai. Kecuali kalau dia masuk Islam salah satunya, atau misalnya kembali ke agamanya, ya kembali. Atau misalnya sama-sama non muslim, sama-sama Nasrani misalnya. Terus yang satu masuk Islam, itu tercerai. Nanti kalau si pasangannya masuk Islam juga, baru kembali lagi itu pernikahan. Perlu enggak nikah baru? Jadi kalau misalnya pernikahannya sesuai agama sebelumnya sudah dinyatakan sah, tidak perlu nikah baru. Itu agama tetap memandang itu. Artinya diorang nikah di gereja, pendeta sudah bilang, ahli agamanya bilang sah itu pernikahan. Sama-sama masuk Islam, tidak perlu nikah baru. Kalau mau nikah baru lagi repot, dia punya anak nanti dibilang anak zina semuanya nanti. Sah anaknya, halal semuanya. Nah, masalah tadi perbedaan agama. Jadi dalilnya dibilang la yarithul mu'minal kafira wa la yarithul kafiral mu'min. Seorang Islam, seorang mukmin tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi orang mukmin walaupun bapaknya. Nasallahu alaihi wasallam, ada bapak punya anak masuk keluar murtad.
Ketika bapaknya meninggal, harta dia tidak dapat. Begitu juga anaknya ini kalau meninggal dunia, walaupun kaya, bapaknya tidak bisa mewarisi anak. Kenapa? Karena beda agama. Kalau orang dari salah satu orang tua Nasrani, terus ada warisan dia kasih ke anaknya itu, dari si ibunya Nasrani. Dia kasih ke anaknya. Iya. Muslim. Baik. Jadi muamalah sama orang non muslim itu boleh, jual beli, pinjam meminjam, utang mengutang, hibah, boleh saja. Kalau dia kasih itu bukan warisan, namanya hibah. Ya, jadi ada warisan yang kita tinggalkan setelah mati, itu warisan dimiliki sama ahli waris. Ada wasiat, pesan kalau mati nanti dan diisbat setelah mati. Bisa batal, kalau masih hidup dibatalkan. Ada namanya hibah, pemberian setelah masih hidup. Bisa batal. Kalau belum dikobat bisa batal. Kalau sudah dikobat, sudah diterima, tidak boleh, sudah pindah hak milik. Kur, ini buat kau, Kur. Ambil, Kur. Ini, ambil. Tidak jadi. Saya batal. Boleh tidak? Boleh. Ini tetap milik saya. Kur, ini ambil, Kur, buat kau. Contoh tapi ini ya. Dia terima sudah. Batal, Kur, batal. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah diterima. Itu hibah. Beda kalau wakaf. Wakaf kalau saya bilang, saya wakafkan ini menjadi wakaf. Langsung pindah hak milik, bukan milik saya lagi. Jadi dalam kasus itu hibah, pemberian. Boleh saja. Seorang non-muslim memberikan kepada muslim. Motor kah, rumah kah, tanah kah, saya kasih ente ini. Saya terima. Nah, sudah berarti jadi milik kita. Boleh saja. Sebagaimana muamalah yang lain. Kepada mereka itu bisa. Baik. Jelas? Jadi masalah warisan. Yang kalau mayit kan dia meninggalkan kasih dia ada baju-bajunya dan itu masih kan. Jadi kalau tidak biasa di kamu itu biasanya Langsung dibagi. tidak dibagi. Datang orang ambil gitu. Tidak boleh. Mengambil punya orang itu. Mengambil haknya orang itu. Karena itu bukan punya mayit, punya ahli waris. Begini, saya meninggal dunia. Ini kan punya saya. Baju. Ini punya saya. Semua apa yang cincin, jam, sarung, semua milik saya. Ketika saya meninggal dunia, itu berpindah. Intiqalu syai' min syai' min qaumin ila qaumin akharin. Berpindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum lain. Atau hak yang bisa dibagi-bagi dari orang yang mati kepada orang yang meninggal. Karena jadi itu bukan milik saya lagi. Milik siapa? Milik anak-anak saya, istri saya, ibu saya, bapak saya. Itu jadi pindah. Ketika orang ngambil, datang antum ngambil. Punya saya, baju saya, yang antum ambil itu punyanya orang-orang ini, bukan punya saya. Jadi tidak boleh. Sama juga kasus, kita orang biasa budaya baik, niat bagus. Ada orang mati, kumpul bajunya, sarungnya, baju sholatnya, songkonya, dikasih pegawai syara. Dikasih orang-orang di masjid. Kenapa? Karena mereka sembahyang, orang pakai sembahyang sampai pahalanya. Niatnya itu bagus. Tapi kadang kita orang mengabaikan si pemilik hak. Di situ harus ridho. Yang kasih itu harus ahli waris. Misalnya ini tadi anak-anak 1, 2, 3. Anak-anak. Ketika bapaknya meninggal dunia, kita orang sepakat ini. Selagi tidak ada ahli waris yang masih kecil. Kalau ada salah satu anaknya yang kecil belum balik, tidak boleh. Tidak boleh. Itu haknya mereka. Syariat itu kalau bicara hak tidak main-main. Tidak boleh ngambil haknya orang itu. Hatta sejengkal, jangan. Satu jengkal kau ambil di bumi, di dunia, di mahsyar nanti kita orang pikir satu jengkal. Cuma satu jengkal Habib gampang. Itu juga lapis bumi. Jadi jangan main-main. Mayit itu tidak boleh dipotong kukunya. Makruh. Tidak boleh dipotong kukunya. Bayangkan, kuku tidak boleh dipotong, makruh. Tapi di dalam keadaan lain, membelah perutnya bahkan dibolehkan. Kalau di situ ada menyangkut dengan haknya orang. Ada orang saking pelitnya, paipul pelit banget nih. Dia punya koin emas gede-gede begini. Dia telan. Mati. Berapa tahun kemudian meninggal dunia. Ditanam walaupun sudah berapa lama. 1 tahun kemudian datang orang, mana bapakmu? Meninggal sudah. Dia ada telan koin emas itu, banyak besar. Anaknya ini mulai berpikir, emas ada berapa gram? Kalau 10 gram satu koin itu banyak. 10 koin dia telan. Waduh, doi ini gale. Boleh enggak? Boleh digale.
Menggali kuburnya mayit itu tidak boleh, haram hukumnya, kecuali ada maslahat atau ada hajat. Hajat itu misalnya, maslahat itu tidak menghadap kiblat, boleh digali, dihadapkan ke kiblat. Kalau hajat tadi itu berhubungan dengan haknya orang, begitu juga memotong kukunya yang tadinya makruh, tidak boleh. Dalam kasus ini boleh dibelah perutnya. Kenapa? Karena ada haknya orang yang telan, walaupun dia punya koin. Sekarang kan bukan dia punya, tapi ahli waris. Orang pikir, oh ini kalau dipakai beli Indomie lumayan ini, banyak ini, belah-belah. Kalau kayak otopsi begitu, gali kubur. Ada maslahat, ada hajat boleh. Kalau ada, selagi ada hajat, kalau tidak ada hajat, ya boleh. Atau misalnya tukang gali kubur, atau saya misalnya ada kebetulan tetangga meninggal dunia, misalnya ini saya taruh masuk di dalam kubur, saya ikut, pulang saya punya HP, cari mana HP, tidak ada. Waduh, saya tadi masuk dalam kubur, bekas masuk mayat, berarti HP di dalamku, boleh tidak digali? Boleh. Kenapa? Karena ada maslahat, ada keperluan memang berurusan dengan hak saya, harus itu orang. Tidak boleh keluarga tahan, jangan, itu ada. Apalagi kalau HP mahal. HP yang sekarang itu kan ada HP 20-an juta. Oh iya. Kalau bilang, oh jangan, tidak boleh. Habib bilang tidak boleh gali kuburnya orang kalau sudah ditanam. Tidak boleh, memang tidak boleh menggali kuburnya orang itu kalau sudah ditanam, tidak boleh. Tapi kalau menyangkut dengan haknya orang, wajib. Kecuali kalau orangnya, sudahlah, HP juga titut 400.000, 200.000, biarlah. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah orangnya bilang, oh jangan, HP kenangan itu misalnya tuh, haknya dia, gali. Jelas? Jadi kalau mau bagi-bagi, harus izin sama ahli waris semuanya. Kalau ada ahli waris yang masih kecil, tidak boleh juga. Kenapa? Karena izinnya anak kecil enggak ini. Mayu atabar, tidak bisa. Harus tunggu dia balik. Dan itu kasus itu, saya pernah dapat dikasih cincin. Cincin. Teman meninggal dunia. Dan saya tahu cincinnya itu mahal. Ring perak, batunya bacan, batunya macam-macam. Dikasih 3 di kotak itu. Yang kasih anaknya masih kecil. Anak umur berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Kasih Habib, ini Habib. Saya langsung tanya omnya. Saya tahu bapaknya ini, almarhum, saya punya teman, cincinnya banyak. Mana semua? Oh sudah dibagi-bagi Habib. Astagfirullah, yang orang bagi ini ada anak kecil. Dia punya anak. Dan itu mal, itu harta. Walaupun istrinya kasih. Iya, walaupun istri, karena bukan punya istrinya sendiri. Istrinya cuma dapat 1/8 dari harta peninggalan. Sisanya si anak laki-laki, anaknya laki-laki cuma 1. Anak itu dapat semua sisa harta. Anaknya yang punya besar hak di situ anak. Jadi harus anaknya yang kasih. Anaknya harus izin, tidak boleh tidak. 1 cincin itu jutaan. Bacan doko itu kan lumayan itu juta. Apalagi ring perak ya 2 juta, 3 juta. Kalau 1 cincin, 1 peti banyaknya. Dibagi-bagi berapa puluh juta itu. Dan itu haknya si anak, tidak boleh, haram. Jadi haram, tidak boleh. Jadi saya ambil itu cincin. Saya bilang ini cincin, saya ambil. Saya simpan sampai ini anak balik. Dan masih ada sampai sekarang di pondok. Kalau dia sudah balik, saya kembalikan. Kalau memang dia mau kasih saya dalam keadaan dia balik, saya terima. Cuman kalau sekarang saya simpan. Kalau saya kasih juga nanti dia belum tahu dia apa, atau mungkin dikasih orang atau apa. Jadi tidak boleh bagi-bagi, walaupun niatnya baik, dipakai sembahyang, tapi ada anaknya itu yang lebih berhak. Jelas itu ya? Tidak ada lagi? Tutup? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau nanya ini memang masalah